Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Persyaratan Muhammadiyah itu memang bandel ya. Udah dikasih tahu jangan mengelola tambang, tapi pengurus-pengurusnya itu yang kayaknya hubud dunia ya, cinta dunia itu nekat nih. Kalau menurut saya nekat ya, tanpa harus menyebut nama ya. Coba NU kita nggak urusin dah. NU memang cenderung adaptif ya dari dulu ya dalam sejarah politik Indonesia merdeka. Orang-orang NU, tokoh-tokohnya itu ikut dulu dalam Nasakom, nasionalisme agama komunis ya. Dan sekarang orang-orang NU menyokong rejim luar biasa ya, tanpa ada perspektif yang kritis sama sekali ya. Termasuk PBNU, termasuk ormas-ormas yang di bawah NU itu. Dan Muhammadiyah kenapa harus ikut-ikut? Ada satu sindiran yang bagus dari siapa? Dari Adi Prayitno kalau nggak salah, dari pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayat Jakarta. Tahlilan boleh beda kata NU sama Muhammadiyah. Soal-soal isu keagamaan kan tahlil, Muhammadiyah nggak tahlil gitu ya. Terus ziarah kubur, NU ziarah kubur, Muhammadiyah kan enggak ya. Dulu malah kemunculan Muhammadiyah itu slogan yang terkenal adalah anti TBC ya, anti takhayul, anti bidah, anti C-nya khurafat ya. Terus soal kunut itu berbeda juga, anti Muhammadiyah dengan NU ya. Terus soal azan, kalau saya azan di kampung, yang kampung istri saya itu Muhammadiyah. Jadi waktu saya azan pakai as-salatu khairum minan naum, itu bukan dipermasalahkan siapa tuh yang azan subuh. Tapi kalau saya azan di sini pakai as-salatu khairum minan naum kalau subuh ya. Tapi meskipun isu-isu terus penentuan hari Idul Fitri ya, permulaan Idul Fitri, terus itu berbeda juga. NU dengan Muhammadiyah itu suka berbeda antara penentuan Idul Fitri masuk 1 Syawal dan juga hari raya Idul Fitri ya. Idul Adha juga begitu ya. Tapi kalau soal tambang mereka bersatu. Ini soal hawa nafsu mereka bersatu. Heran juga ya. Soal ada besaran-besaran material yang dijanjikan di situ kan. Mereka bersatu padahal sudah diingatkan ya oleh orang-orang itu ya. Sudah diingatkan bahwa mengelola tambang itu resikonya tinggi. Karena tambang ini, kata siapa ini, misalnya kita bacakan ya, menurut jebolan teknik geologi Universitas Unhas Makassar, namanya Muhammad Haku Wahab, itu minta Muhammadiyah nggak ikut ngelola tambang. Dia mengingatkan Wahab ini ya, pemerintah mungkin maksudnya baik ya, memberikan satu konsesi izin usaha tambang kepada ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, tapi tanggung jawab dan resiko yang ditanggung Muhammadiyah itu sebenarnya yang mengiringi pengelolaan itu besar sekali katanya. Ya, ada aspek ekonomi, ada aspek lingkungan, ada aspek teknis, sosial, budaya. Kata Wahab ini, tambang adalah usaha yang mahal dan resikonya tinggi, serta sering kali merusak lingkungan. Dan dia menyarankan Muhammadiyah untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam dan menghindarkan bisnis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Amin Rais dalam podcastnya Amin Rais Official itu dengan tajam mengatakan itu nanti akan menimbulkan riak-riak yang keras dalam tubuh Muhammadiyah kalau Muhammadiyah itu membahas atau ikut dalam mengelola tambang. Sebab kalau dalam persoalan-persoalan yang wakaf, Muhammadiyah itu pengurusnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah membahas masalah kesehatan, rumah sakit, itu karena ada uangnya di situ, mereka ada riak-riak, kata Amin Rais. Terus kemudian yang ada riak-riak lagi kalau mengelola perguruan tinggi, itu kan uangnya juga besar. Itu mulai ya ada riak-riak. Apalagi sekarang ngurusi tambang mesti ada gejolak yang besar dalam tubuh Muhammadiyah sendiri ya. Dan ini ujiannya tidak besar ya.
Memang kemudian setelah diputuskan kemarin oleh Haidar Nasir, oleh Muhammadiyah, itu mereka secara jargonistik mengatakan nanti Muhammadiyah bisa mengelola itu, yang akan pro lingkungan, pro kesejahteraan sosial, pro keadilan, dan akan memperhatikan supaya tidak terjadi disparitas kesenjangan sosial antara lokasi tambang itu yang memang dananya triliunan itu, keuntungannya dengan masyarakat di sekitar yang biasanya langsung masih tercecer, tetap miskin kasus-kasus itu. Dan ini kerusakan lingkungan yang akan ditinggalkan sangat hebat, dan tanggung jawab etiknya bagaimana Muhammadiyah. Itu sudah diingatkan oleh banyak orang, banyak ahli ya, Muhammadiyah, tapi tampaknya Muhammadiyah memang bandel. Tidak ada bahasa lainnya. Ya kalau mau NU misalnya mau mengelola tambang, ya sudah, nggak usah diurusin. Yang penting Muhammadiyah ini kan, gimana Muhammadiyah itu? Fokusnya atau core bisnis atau utamanya kan adalah pelayanan umat ya. Bagaimana memiliki semangat Islam yang berkemajuan, bukan terus mengelola tambang, tapi fokus pada masyarakat nilai-nilai Islam lewat pendidikan, lewat dakwah. Nanti coba kita lihat, apalagi Haidar Nasir sudah mengatakan, nanti kita juga nggak memaksakan diri kan. Nanti kalau kira-kira kita ada masalah, kita akan kembalikan ya izin usaha tambang itu ke pemerintah. Loh, berarti dia sudah ada keraguan-keraguan, mungkin ada arus besar juga dalam faksi-faksi di pengurus Muhammadiyah itu yang tidak setuju dengan keinginan untuk mengelola tambang. Tampaknya ada keraguan juga, keputusan yang diambil itu mungkin sementara akan merasa menang, mereka sudah berhasil mengelola tambang, menetapkan izin usaha tambang itu diambil oleh Muhammadiyah. Tetapi mereka tentu ya tidak tidak menutupi kenyataan ya, bahwa matahari itu tidak bisa ditutup oleh 5 jari tangan. Tanggung jawab yang besar, risiko yang besar, permasalahan yang besar, kerusakan lingkungan yang besar, itu apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh para syarikatan Muhammadiyah? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, kata para ulama. Darul mafasid, menolak yang mafsadat, yang membuat kerusakan, itu muqaddamun, harus diprioritaskan dari ngambil manfaat daripada ala jalbil masolih, daripada mengambil manfaat. Ada keuntungan yang mengelola tambang, batu bara dan lain-lain, tapi juga ada kerusakan, ada risiko yang besar yang juga harus ditanggung. Maka kerusakan, mafsadatnya, ya, risikonya itu jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menolak yang penuh risiko yang menimbulkan kerusakan, yaitu tambang batu bara dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah secara keseluruhan dalam perspektif sejarah yang sudah 102 tahun lebih itu. Maka itu harus muqaddamun Allah, harus didahulukan, harus diprioritaskan. Menolak yang tidak manfaat itu, yang risikonya yang terlalu besar itu, daripada ngambil manfaat dengan uang yang dihasilkan dari pengelolaan tambang. Tampaknya kita berharap ya, keputusan untuk mengelola tambang itu harus ditinjau kembali, atau bahasa yang lebih lugas, harus dibatalkan, dan jangan sekali-sekali diterima. Kalau kubu sebelah atau ormas sebelah itu menerima, itu bukanlah urusan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 ya. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.